Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-Nya di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan juga amal saleh yang lainnya di hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin. Saya melanjutkan bab yang sebelumnya berkenaan tentang wasiat atau nasihat yang baik kepada perempuan, kepada istri dan juga kepada putri-putri kita. Saya melanjutkan hadis yang di bulan yang lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Amr bin Ahwas Al-Jushani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh beliau, oleh Amr bin Ahwas, berkhutbah di Haji Wada. Dan dalam isi khutbah itu salah satunya adalah perintah agar laki-laki berwasiat dengan wasiat yang baik kepada istri-istrinya, putri-putrinya, dan keluarganya. Beliau meriwayatkan bahwa sebagian dari isi khutbah Rasulullah, ala wastausu bin nisa khaira, hendaknya kalian berwasiat kepada istri-istri kalian, kepada wanita-wanita dari keluarga kalian dengan wasiat yang baik. فَإِنَّ لَهُنَّ عَوَانِمَ عِنْدَكُمْ, karena istri itu adalah seperti tawanan di sisi kalian. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ, kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu apapun selain itu. Ini memiliki seperti tawanan, ya. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang keji lagi jelas. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madali', kalau mereka yang istri-istri kalian melakukan perbuatan yang keji dan sudah jelas kekejian itu, ada saksi-saksinya, fahjuruhunna fil madali', maka jauhi mereka dalam tempat tidur, jangan dicampuri, berpisah jangan bahasanya. Wadribuhunna darban ghayra mubarrih, dan silakan pukul mereka dengan pukulan yang tidak berbahaya. Fahaqqukum 'alaihinna an la yuti'na furushakum man takrahun, hak kalian kewajiban atas mereka, yang atas istri-istri kalian, alla yuti'na furushakum man takrahun, mereka tidak membiarkan masuk ke hamparan kalian orang yang kalian tidak sukai. Wala yajanna fi buyutikum liman takrahun, dan mereka tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah orang yang kalian tidak sukai. Kemudian kata Rasulullah, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin, ketahuilah hak mereka, ini hak istri-istri, kewajiban atas kalian wahai para suami, itu adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan memberikan makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih.
Dalam hadis ini panjang lebar baginda Rasulullah khutbah dalam haji wada. Dan isinya bukan hanya sekedar, kan mungkin kita lihat atau kita sering dengar bahwa khutbah Rasulullah SAW ada penyebutan, ya, fa inna khairal hadi hadi Muhammad dan seterusnya. Ternyata isi haji atau khutbah haji wada ini panjang sekali. Termasuk motif tentang nasihat laki-laki untuk kaum laki-laki supaya memberikan ucapan-ucapan dan nasihat yang baik kepada istri mereka. Karena sekali lagi baiknya suami itu mungkin 80 atau 90% itu karena faktor istri yang baik. Dan sukses suami mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah itu juga begitu besar andil seorang istri. Begitu. Sehingga sebagai seorang suami hendaknya selalu terus menasihati istrinya dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan nasihat yang baik, supaya mengarahkan agar suaminya didukung dalam berbuat kebaikan dan juga memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anaknya. Karena yang banyak di dalam rumah adalah seorang istri. Rumah akan baik dan akan penuh dengan kebaikan dan keberkahan kalau memang seorang istri adalah seorang istri yang baik. Sehingga kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian terus menasihati istri-istri kalian dengan nasihat yang baik. Jangan bakhil, ya, jangan melawan kepada suami. Hendaknya perhatikan tetangga-tetangga yang kekurangan. Hendaknya perhatikan keluarga kita, mungkin ada yang kekurangan. Nasihat itu terus, ya, karena terkadang suami pun lalai dalam perkara ini, ya, terlebih lagi dalam masalah harta. Istrinya hebat menabungnya dan sampai-sampai mengakibatkan kepikiran pada dirinya didiamkan oleh suami, bahkan disebut hebat, ya. Dan terkadang suami pun tidak mau tahu uang yang dia berikan, ya, kepada istrinya apakah dialokasikan kepada yang halal atau yang haram, yang sia-sia atau yang bermanfaat. Terkadang suami tidak mau tahu tentang itu. Ini pun akan berbahaya. Dan terkadang tidak diarahkan seorang istri oleh suaminya. Seandainya mendapatkan uang lebih dari kebiasaannya, cobalah tanya dari yang halal atau yang haram. Tidak ada arahan itu juga, sehingga suami melakukan hal yang haram, ia terperasaan bebas-bebas saja. Begitu. Ini akan berbahaya untuk kehidupan suami istri kalau tidak ada saling menasihati, terutama suami yang harusnya menasihati terkadang terbalik. Ya, suami yang harusnya pandai dalam agama terkadang terbalik juga. Suami jarang mempelajari agama, istri rajin betul mempelajari agama. Ini terbalik. Kenapa? Karena seorang suami adalah pemimpin di dalam rumahnya, baik untuk istrinya ataupun anak-anaknya. Kalau mereka bodoh dalam agama, bagaimana? Apa yang harus dinasihatkan oleh mereka kepada istri dan anak-anaknya? Ini berbahaya sekali. Begitu. Sehingga sekali lagi seorang suami kewajibannya adalah terus senantiasa menasihati kebaikan kepada istrinya supaya istrinya tidak bakhil, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, ya, dan perhatikan orang tuanya, perhatikan keluarganya, mungkin ada yang membutuhkan bantuan dari hartanya atau apa saja. Intinya terus, ya, nasihati kebaikan-kebaikan kepada mereka. Kenapa? Karena istri ini ibarat tawanan. Tawanan ini kan, kalau orang jadi tawanan kan nggak sadar, ya, inginnya lepas dari kendali yang menawannya kan itu. Begitu pula seorang istri ini diibaratkan seperti tawanan. Ya, umumnya para istri ketika banyak aturan di dalam rumahnya, ya tentu aturan yang baik, apalagi aturan yang tidak baik gitu ya,
Yang baik saja tidak sabar. Ya tawanan mana sabar kan gitu ya. Ya ibaratnya hidupnya seperti terkekang kan gitu. Nah ya, sehingga seorang suami ketika berkata dengan mereka, dengan istri-istrinya, hendaknya perkataannya baik. Sudah mereka terkekang, kadang suami perkataannya tidak baik, makinlah istri ini memberontak. Ya seperti orang yang di penjara, kalau sipir yang tidak baik kan pengen buru-buru kabur dari penjara, bahasanya gitu kan. Ya hendaknya seorang suami berkata dengan perkataan yang baik, dan dalam menasihatinya dengan nasihat yang baik, supaya wanita merasakan betah. Ketika mereka diuji dengan berbagai macam ujian pun, karena ada di sisi dia seorang suami yang baik, yang memotivasi baik, yang memotivasi sabar, jadi mereka merasa tahan dan nyaman-nyaman saja. Begitu. Dan kita tahu seorang suami ya ibarat yang menawan, dia bisa melakukan apapun. Tapi ingat, ya ketika memaksakan dan berkata dengan perkataan yang baik, kejengkelan akan dirasakan oleh seorang istri. Bisa jadi puncaknya dia akan marah, dia akan meminta cerai. Dan ini akan berbahaya. Ya bahasanya sudah capek-capek cari uang, ingin mencari istri, kan dia sudah dapat istri, ternyata kemudian berantakan dalam hubungan kekeluargaannya, bercerai, kan sayang. Kenapa harus seperti itu? Kan begitu. Dan tanamkan juga terus dalam berkeluarga itu dengan kesabaran, terutama dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu di awal pembahasan hadis ini bahwa wanita ini naqisatu aqli, kurang dalam sisi akalnya. Mereka lebih mengutamakan emosionalnya. Seandainya ingin ini pengen tercapai, ingin itu pengen tercapai. Ya. Dan umumnya wanita tidak bisa hidup dalam keadaan sederhana. Umumnya, kecuali yang sudah diajarkan oleh para wali-walinya. Orang tuanya memang sudah mengajarkan dari dulunya seperti itu. Sebelum nikah pun sudah taat kepada orang tuanya, disiplin dan tidak boros dan berbagai macam begitu. Ketika menikah pun suami kalau dapat istri seperti itu, masya Allah, itu adalah karunia yang besar untuk suami. Nah seperti itu. Nah ya, kemudian kata Rasulullah, "Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik." Kalian tidak memiliki hak selain itu. Jadi kalian hanya seperti orang yang menawan saja. Tapi tidak boleh dipukul, tidak boleh berbuat kasar, tidak boleh. Cuma istri kewajibannya adalah taat kepada suami. Kata suami, jangan keluar rumah dulu sebelum saya datang. Jangan jalan-jalan kecuali dengan saya. Itu bisa. Ya. Atau seandainya pergian jangan sampai bepergian ya dengan pergian jauh, dengan jarak yang jauh, itu bisa. Hanya bisa melakukan itu dan perempuan wajib melakukannya. Tidak lebih dari itu. Jangan sampai membahayakan dengan ucapan yang mencela-cela, apalagi dengan fisiknya dipukul segala macam. Tidak ada, kalian tidak punya hak untuk itu kan? Wahai kaum laki-laki, tidak ada. Tidak ada hak untuk itu. Mencela-cela istri, ngomel-ngomel yang tidak karuan, apalagi sampai memukul, apalagi sampai mencela orang tuanya, tidak ada hak untuk itu kalian. Kalian hanya punya hak seperti memperlakukan mereka sebagai tawanan, dan tawanan itu wajib mengikuti apa yang diinginkan orang yang menawan. Hanya itu saja. Ya, tapi kata Rasulullah, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau istri-istri kalian melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalimat fahisyah dengan su ini ada su itu artinya kan keburukan, fahisyah keburukan. Tapi kalau su lebih umum, kalau fahisyah lebih khusus, perbuatan yang memang mendapatkan hukuman langsung di dunia. Itu fahisyah, seperti zina, mabuk, ya, dan yang lain-lainnya. Yang mendapatkan langsung hukuman di dunia. Mencuri kan gitu ya, itu fahisyah. Ya kalau seorang wanita melakukan fahisyah adalah ya bahasanya dia selingkuh, atau dia nusyuz, tidak mentaati suaminya dengan perintah-perintah yang baik. Ini termasuk fahisyah mubayyinah. Ya. Nah, kalau sudah istri melakukan perbuatan keji yang jelas, yang sudah ada buktinya, kata Rasulullah, fahjuruhunna, pisah aja.
Ya tergantung dari perbuatan keji, tingkatannya dahsyat atau ya masih ringan-ringan saja. Ya seperti wanita sudah berzina secara pasti sebelum, tapi sudah main chatting-chattingan dengan laki-laki yang lain. Ya sudah main sayang-sayangan. Ini kan sudah gambarnya perbuatan keji. Tapi mungkin kalau seperti itu masih ringan ketimbang melakukan perzinahan, bercampurnya dia dengan laki-laki lain. Begitu kan? Ya, dia berdua-dua dengan laki-laki yang lain, berjalan dengan laki-laki lain yang lain bukan mahramnya. Ini sudah melakukan fahisyatul mubayyinah. Nah ya, kalau sudah seperti itu, fahjuruhunna fil madaji', pisah aja dulu. Karena di masa dulu wanita harus tidur bersama suaminya dalam satu kamar. Kalau sekarang mungkin nggak gitu kan. Kadang-kadang kita nggak bertengkar pun ya sudah pisah aja gitu kan, bahasanya gitu. Bagi rumah besar banyak kamarnya, ya suami di mana, kamarnya istri di mana gitu, kecuali dalam keadaan butuh saja. Kalau dulu nggak gitu. Sampai Rasulullah pun sama, rumahnya sempit, beliau tidak pernah tidur tidak berbarengan dengan istri-istrinya. Ya kalau sekarang pisah aja udah biasa-biasa aja, nggak berantem juga bertengkar, pisah aja sering gitu. Nah, jadi nggak ngaruh. Kalau sampai nggak ngaruh seperti itu bagaimana? Wadribuhunna darban ghayra mubarrih. Coba pukul tangannya, ya dengan tangan lagi, yang nggak berbahaya saja. Karena ketika bertengkar jangankan memukul, baru nyubit saja itu sudah marah luar biasa gitu. Ya, nah makanya kata Rasul pukul dengan pukulan yang tidak berbahaya. Karena kalau dalam keadaan berselisih, yang ngomong sedikit saja, dicemburutin sedikit saja sudah sakit hatinya. Nah ya, nah ini kalau sudah berbuat perbuatan keji, tapi kalau perbuatan kejinya yang levelnya tinggi, seperti sudah berzina, ini kacau. Kewajiban suami, kalau tidak ada hukum Islam, kalau dalam hukum Islam kan yang berzina harus dihukum rajam sampai mati kan. Kalau dalam hukum Islam, kalau sudah menikah, ya kalau dalam hukum Islam supaya menjaga kehormatan orang-orang yang sudah menikah. Karena berzina itu lebih rentan dilakukan oleh orang yang sudah menikah sebetulnya. Kalau mereka ada celah-celah jalan untuk melakukan perzinahan. Kenapa? Karena tidak ketahuan. Apalagi wanita sudah punya suami, mereka berzina kalau hamil, ya ada suaminya ini kan begitu, nggak ketahuan. Sehingga harus besar hukumannya. Dalam Islam itu harus dirajam sampai mati. Baik laki-laki atau perempuan ketika melakukan perzinahan dia sudah menikah atau disebut muhsan. Kalau tidak ada, maka wajib seorang suaminya menceraikannya. Kalau tidak, harga dirinya hancur sudah. Ya, dengan nama cinta akhirnya buta kan begitu. Istrinya berzina, ini santai-santai saja, marah-marah, tapi tetap dalam satu hubungan keluarga. Wajib harusnya diceraikan. Wajib hukumnya. Dan ini perkataan semua para ulama. Jika dia tidak menceraikan, maka dia berdosa dan dia bercampur dengan wanita yang sudah tidak terhormat lagi. Dan itu banyak dilakukan sekarang. Banyak sekali. Ya di tempat-tempat kita pun melakukan perbuatan itu karena hukumannya yang ringan, hukumannya yang tidak berat, sehingga berzina itu gampang, ngebuang bayi gampang, aborsi gampang. Ya Allah, ya begitu. Terlebih lagi tidak ada larangan-larangan untuk berpacaran, tidak ada larangan untuk ya melakukan ikhtilat, bercampur baur laki-laki dengan perempuan. Ya akhirnya perzinahan itu gampang. Apalagi dengan media-media, janjian di sini, janjian di situ, ya Allah. Melakukan perzinahan itu sudah seperti beli kacang, gampang. Subhanallah. Baik. Kemudian kalau memang fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka mentaati kalian, ya tentu taat dalam keadaan apa? Perintah-perintah yang baik. Jangan cari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Jangan. Ya ketika mereka taat kepada suaminya, mereka diam di dalam rumahnya tanpa seizin suami, mereka nggak keluar.
apalagi main chatting-chattingan, main HP, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya, begitu kan? Nah ya, mereka taat betul. Salat mereka kerjakan salatnya, mereka tidak membuka auratnya ketika di luar rumahnya. Taat. Jangan juga cari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Pandanglah selalu istri kita adalah istri yang terbaik ketika mereka mentaati kita. Dan jangan pernah membandingkan dengan wanita lain. Karena istri itu adalah rezeki yang terbaik untuk kita, harta benda yang terbaik untuk kita. Jadi ketika mereka taat, jadikanlah mereka adalah wanita yang terbaik untuk kita, yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jangan suka membanding-bandingkan, apalagi mengatakan wanita lain lebih baik daripada istri kita. Jangan pernah begitu. Kalau mereka sudah menjadi wanita yang taat kepada kita, baik kepada kita, mengurus anak-anak kita dengan cara yang baik. Jangan suka membanding-bandingkan mereka dengan wanita lain. Gak ada. Itu adalah yang terbaik untuk kita ketika mereka mentaati kita semua sebagai suami. Jangan cari-cari jalan menyalahkan mereka. Gara-gara gak bisa masak, cari wanita lain. Kan konyol gitu. Ya, padahal masak itu gampang gitu. Gara-gara mungkin saja dia berbuat baik, kemudian juga gak bisa ngatur uangnya, tapi cukup dia. Dikasih 3 juta sebulan cukup untuk makan, tapi gak ada sisanya. Gara-gara gak ada sisanya kita marah-marah. Tidak apa-apa. Terserah dia ketika kita sudah memberikan belanja kepada dia, habis atau tidak, yang penting 1 bulan dihabiskan untuk apa, yang penting halal untuk anaknya, tidak masalah. Jangan kita cari-cari jalan untuk menyalahkan dia. Kamu ini boros amat kok 3 juta misalnya. 3 juta kok habis 1 bulan, orang-orang lain kok bisa. Istri kawan saya dikasih 1,5 juta saja, masih ada sisanya dia. Kenapa kamu enggak? Jangan suka cari-cari begitu. Wanita itu punya cara tersendiri untuk menghabiskan uangnya, ya tentu dalam keadaan baik kan gitu ya, menghabiskannya. Jangan suka cari-cari dan membanding-bandingkan dengan wanita lain. Mungkin orang lain bisa irit dan kemudian bisa menabung, tapi istri kita boros tapi dalam kebaikan. Bisa jadi pahalanya besar yang boros dalam kebaikan. Dia memberi ke orang tuanya, dia ngasih makan dengan makanan yang baik kepada suami dan anak-anaknya, yang diinginkan makanannya kadang-kadang mahal, ya. Kemudian dihabiskan hanya untuk itu saja, tidak ada untuk nabung, nggak masalah. Jangan suka membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain, karena ini adalah sebuah keburukan dan kita dosa sebagai suami kalau kondisinya seperti itu. Nggak boleh begitu. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis, jangan suka cari-cari masalah ketika seorang istri sudah taat kepada suami. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaikum haqqan." Wanita punya hak yang wajib kita laksanakan sebagai suami, dan suami pun sama punya hak yang wajib dilaksanakan oleh istri-istri. Dan kata Rasulullah, hak kalian yang wajib dilaksanakan oleh istri kalian adalah jangan suka menghormati tamu yang kalian tidak sukai, yang suami gak sukai. Jangan disuruh duduk di rumah suami, padahal yang disuruh duduknya tamu itu atau orang itu gak disukai oleh suami. Sekalipun keluarganya atau sekalipun tetangganya, suaminya gak suka betul dengan tetangganya itu. Ya, baik laki-laki atau apalagi baik perempuan apalagi laki-laki kan gitu. Ya, kalau masuk kan nggak boleh, kalau laki-laki bukan mahram nggak boleh. Atas izin suami, dan itu pun jangan berhalwat, ya, gitu. Kalau suami mengizinkan, si istri ada anak-anak yang laki-laki di dalamnya, suami sedang bekerja, kata suami silakan suruh masuk aja, ya nggak masalah. Kalau nggak berhalwat nggak masalah. Yang penting sekali lagi istrinya ada yang menemani, mungkin anak laki-laki yang sudah dewasa, nggak masalah. Tapi kalau suami tidak menyukai seseorang itu, kemudian istri menyuruh duduk, jadi hamparan dia duduk, atau mungkin membiarkan menginap di rumahnya, sekalipun rumahnya besar, nggak boleh. Dan seandainya istri memaksakan itu tanpa seizin suami dan suami tidak suka dengan tamunya itu, maka musyrik sebenarnya, dia sudah mendurhakai suami. Sekalipun keluarganya, kakaknya datang, dia nggak suka, suaminya nggak suka sekali dengan kakaknya itu, karena suka dia membicarakan hal-hal buruk, suka menjadi provokator atau apa saja lagi, atau minjam uang nggak pernah ganti-ganti, misal gitu. Jadi nggak suka dunia.
ya jangan juga memberikan sedikit pun hamparan, apalagi membiarkan tidur di rumahnya, ya kalau suami tidak menyukai itu. Dan juga jangan mengizinkan memasukkan orang lain yang tidak disukai oleh suami. Sekalipun orang tuanya, orang tua istrinya. Ya, sekalipun orang tua istrinya. Kalau orang tuanya sendiri bagaimana? Oh, nggak boleh kalau orang tua sendiri. Orang tua suaminya gitu ya, nggak boleh. Ini termasuk hukukul walidain, menyakiti kedua orang tua. Kalau orang tuanya sendiri, nggak boleh. Orang tua sendiri nggak boleh masuk. Kan kau yang ini gitu. Nggak boleh begitu kalau orang tuanya sendiri. Ini orang tua istrinya atau keluarga dari istrinya. Ya, apalagi orang lain. Sekalipun keluarganya saja itu nggak boleh karena tidak disukai oleh suaminya. Bisa jadi mungkin mertuanya sering ngojok-ngojok, kok suamimu begini, suamimu begitu. Akhirnya suaminya dimarah-marahi gara-gara dapat hasudan dari mertua gitu. Istri dapat hasudan dari orang tuanya atau dari keluarganya, ini kan berbahaya. Begitu. Sampai saya mendengar di tempat saya sendiri, itu suami tidak boleh mengajak pindah istrinya. Itu kehidupan sampai 2 tahun itu nggak boleh diajak pindah. Suami kan pengen kontrak, ya kan gitu, nggak boleh. Dan gaji suami itu harus dipegang oleh istri semua, nggak boleh disisakan sedikit pun. Kalau mau ongkos tuh kalau mau kemana-mana ya dikasih sekedar. Dan yang pemegang mertua gitu kan. Sampai-sampai ketika memaksakan untuk pindah, ya mertuanya, kawan saya ini laki-laki, mertuanya menyuruh cerai. Istrinya nggak bisa berbuat apa-apa karena selalu dipengaruhi oleh orang tuanya. Akhirnya baru 2 tahun dan punya anak baru masih bayi, cerai dia gara-gara diperintahkan oleh mertuanya itu. Ini kalau sudah dicampur seperti itu, sehingga keruhnya ada dalam sebuah keluarga gara-gara ada campur tangan dari keluarga seorang istri. Begitu. Jadi kalau saja tidak diizinkan oleh suaminya, jangan memasukkan siapapun. Ya. Kemudian hak seorang istri yang wajib kita laksanakan adalah sebagai suami, kalian berbuat baik dalam memberikan pakaiannya. Ya. Ya menurut adat saja kan gitu, yang menutupi aurat. Kalau kita membeli baju yang bagus, ya mereka pun membelikan baju sama. Ya, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang seorang suami pun tidak memperhatikan. Baju sudah numpuk di lemari, ayo beli lagi kan begitu. Disedekahkan tak mau. Harusnya ajarkan dan nasihat oleh suami, seandainya lemari sudah numpuk dengan pakaian, maka yang lama-lama itu yang masih bagus coba tawarkan kepada orang-orang yang ingin memiliki, tawarkan, baru beli baju lagi. Nasihati begitu supaya tidak membeli harta yang tidak ada manfaat. Baju dipakai setahun sekali, kan begitu, berbahaya. Tetap namanya pemborosan yang diharamkan, berbahaya. Termasuk membeli televisi, setiap kamar ada televisi. Ya, pada televisi masih bagus, minta beli yang lebih bagus. Ya, terkadang istri punya kendali itu. Seorang suami tidak memperhatikan apa yang dibeli oleh istri, tabzir atau tidak, manfaat atau tidak. Dan ini berbahaya kalau suami sudah tidak memperhatikan itu. Khawatir terjerumus istrinya ke dalam yang disebut innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang boros, yang tidak karuan, yang manfaat ketika dia membeli sesuatu, itu adalah saudara-saudara syaitan. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu, perhatikan dalam memberikan pakaian, ya di samping juga baik untuk mereka menutupi aurat, ya kan begitu. Tapi perhatikan juga pemborosan atau tidak. Kalau di lemari masih banyak, cepatlah kasih kepada orang lain yang membutuhkan atau yang menginginkan. Kalau bagus orang dikasih, insya Allah, saudara-saudara dan yang lain. Ya kan begitu. Jangan bertumpuk di lemari. Sudah lemari gak muat, beli lemari lagi supaya buat pakaian lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan juga perhatikan kata Rasulullah ta'amin, nah makanan diperhatikan. Ya, seandainya kita makan sesuatu yang enak, mereka pun sama. Kita di kantor makan enak, istri suruh irit di rumah. Jangan. Kita makan di kantor enak kan gitu ya. Bisa makan daging, bisa makan sop, macam-macam yang kita inginkan. Istri suruh irit, makanya sayur asam saja. Gitu. Ya, makanya tempe saja. Itu konyol namanya. Ya kita makan daging, mereka pun makan daging kalau suka. Kita makan di tempat-tempat yang nikmat, mereka pun di rumah. Ya, makan juga yang nikmat. Silakan beli sesuatu yang kamu inginkan, yang nikmat, dinikmati oleh kamu dan anak-anak kamu. Itu bisa. Kan banyak seperti itu kan? Ya, laki-laki bebas begitu memilih makanan enak, istrinya disuruh tiga gitu. Jangan seperti itu. Itu perhatikan. Dan termasuk dosa seorang suami tidak memperhatikan makanan istrinya dan anak-anaknya. Ya, baik atau tidak, bergizi atau tidak, yang membuat mereka kuat dan cerdas atau tidak. Itu termasuk dosa. Kalau kita mampu, ya kita harus memperhatikan itu. Jangan kita saja yang diperhatikan, pengen makan ini mau kita beli segala macam. Nah, istri kita pun dan anak-anak kita perhatikan. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, di sini penguatan lagi tentang hak-haknya dari hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ma haqqu zaujati ahadin alaih? Apa hak istri-istri kami yang wajib atas suaminya apa? Ini dijelaskan lagi untuk menguatkan tadi di poin akhir. Antut'imaha idza ta'imta. Kamu kasih makan sesuatu yang kamu makan. Kasih. Kalau kita makan padang bahasanya, ya istri kalau suka bawakan dari rumah, dari tempat kita bekerja atau di jalan nasi padang, itu bisa. Saya harus masak Pak, tolong bawakan makanan. Ya berarti kalau kita makan padang, bawakan dia makan padang. Apa suka dia? Bahasanya gitu. Ya, begitu pula anak-anak kita. Kita makan enak, anak kita disuruh makan yang gak enak kan gitu. Ini konyol. Ya. Kemudian kata Rasulullah suara saja, dan kamu kasih pakaian istri kamu sesuatu pakaian yang kamu pakai. Ya kalau kita mau beli misalkan pakaian, kalau laki-laki sebetulnya pakaiannya murah-murah gitu kan. Ya kan bisa beli kaos 100.003 aja bisa kan. Kalau perempuan juga nggak mau gitu. Ya tapi intinya yang pantas saja menurut adat selagi menutup aurat. Ya begitu. Nah jadi kalau kita memakai pakaian yang baik, mereka pun berikan pakaian yang baik. Nah seperti itu. Wala tadribil wajah, dan jangan suka mukul wajah. Karena kan banyak film-film yang mempertontonkan si istri sedikit salah ditampar gitu kan. Oh, ini bukan akhlak Islam. Islam itu menyuruh jangan suka mukul-mukul wajah. Jauhi wajah kalau sedang bertengkar. Hati-hati. Begitu. Kenapa? Karena wajah ini adalah dasarnya kecantikan ya. Kalau wajah sudah kacau ya semua juga badan dilihatnya kacau gitu. Tapi kalau wajah terlihat baik ya badan pun ikut terlihatnya baik gitu. Jadi jangan coba-coba memukul wajah. Dan di wajah ini banyak syarat-syarat yang penting. Seandainya sedikit saja terbentur atau tersakiti, oh itu dahsyat sekali. Kan mengakibatkan keburukan-keburukan banyak gitu. Walau tetap dan jangan suka nyela-nyela. Ya masa pilihan kita dicela? Kan begitu kan? Kadang-kadang kan kita sebagai laki-laki banyak di luar bergaul dengan kawan-kawan, bahkan di tempat kerjaan pun ada wanita-wanita yang kadang dilihat lebih cantik daripada istri kita. Kadang kita menghina-hina mereka, istri kita sendiri. Kamu ini gimana sih gak bisa dandan? Kan gitu. Gimana kamu sudah pendek jelek lagi kan gitu? Gimana ini? Itu pilihan kita kok dicela? Ini rezeki kita kok dicela? Jangan seperti itu. Ya jangan pernah mencela istri kita. Bahkan jadikan istri kita itu adalah pelampiasan ucapan-ucapan yang baik. Loh kamu cantik banget. Kok makin tua makin cantik. Ya begitu terus. Ya supaya mereka juga merasakan keharmonisan dengan ucapan-ucapan kita. Dan mereka makin lengket dengan kita. Karena semakin kita romantis dengan istri kita, dan istri kita pun sangat luar biasa ketika melakukan romantisme dengan kita, maka itu berbuah pahala yang besar untuk kita. Kan gitu. Rasulullah SAW dicari mulut bekas ibunda Aisyah, kan gitu.
dicari mana bekasnya. Rasulullah minum langsung di tempat mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Jangan, gitu kan? Dengan Maimunah Rasulullah SAW mandi sering berbarengan. Ya, Maimunah radhiyallahu anha menggosok tubuh Rasulullah pun menggosok tubuh Maimunah. Gimana nggak romantis kan gitu? Yang kita jarang sekali melakukan itu kan gitu. Gelas saja beda-beda, nggak dicari mana bekas istri kita. Enggak gitu. Mandi juga jarang kan begitu gitu. Oh takut gitu, takut apa? Enggak. Ya, sampai-sampai Rasulullah juga berjanji kan, berkata kan, kalau kamu mati duluan wahai Aisyah, saya akan memandikan kamu. Saya akan memandikan kamu. Karena antara istri dengan suami kan nggak ada aurat, kan begitu. Sampai sedemikian rupa romantisnya Rasulullah SAW dengan istri-istri. Karena itu adalah ibadah. Kita mandi bareng dengan istri kita ya ibadah, bukan ibadah. Kita tidur bareng satu selimut dengan istri kita ya ibadah. Kita minum satu gelas dengan istri kita ya ibadah. Ini yang luput. Kadang-kadang kita anggap bukan ibadah, itu ibadah. Masya Allah. Kita satu gelas dengan anak-anak kita ya ibadah. Bekas anak kita minum, anak kita bekas kita minum, nah itu ibadah. Masya Allah. Ya, yang pasti manfaatnya dunia dan akhirat akan kita rasakan sendiri, insyaallah. Kemudian wala tahjur illa fil bait. Dan jangan suka ninggalin istri kecuali di rumah. Kalau berantem jangan kabur. Kan begitu. Kan kalau suami lagi bertengkar, enak betul. Kabur dia kemana-mana dengan kawan-kawan. Jangan begitu. Wala tahjur illa fil bait. Dan kalau musir pun jangan musir kecuali dalam rumah. Pergi kamu ke rumah orang tua kamu, keluar kamu semua, pulang ke rumah orang tua kamu. Ini bahaya kalau begitu. Jangan suka musir kecuali dalam rumah. Kalau mau musir, sana kamu kamarnya sebelah sana saja, jangan di sini. Kalau lagi marah-marah, kita pisahnya dulu. Ya nggak masalah kalau dalam rumah. Ya, buatnya paling sehari, gitu kan? Dan begitu mereka akan perbaikan lagi insyaallah. Kalau dalam rumah begitu. Dan jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan orang lain termasuk keluarganya, kecuali kalau sudah fatal. Maka harus ada hakam di antara keduanya. Ya. Baik. Kemudian ini di ujung hadis ini Rasulullah SAW yang tentang pembahasan ini mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Gambaran mukmin yang paling sempurna iman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ini gambaran secara zahir saja. Di samping sholatnya baik, jamaahnya baik, ya kan, puasa Ramadan juga dilaksanakan. Wa khiyarukum li nisa'i. Dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Nah, ini jelas sekali. Jadi gambaran kalau kita ingin menilai orang mukmin yang baik itu adalah dari akhlaknya. Akhlak itu adalah berusaha tidak menyakiti orang lain dan berusaha untuk memberi sesuatu yang menyenangkan orang lain. Itu adalah akhlak. Berusaha untuk memberi kepada orang lain, apalagi keluarga, dan berusaha tidak menyakiti orang lain. Itu kan akhlak. Rasulullah tidak mengatakan yang paling banyak puasa sunnah, enggak. Yang paling banyak sholat sunnah, enggak. Tapi yang paling baik akhlaknya. Karena bisa jadi bapak banyak sholat sunnahnya tapi jarang bersedekah. Kemudian dibanding misalkan saya jarang sholat sunnah, tahajud, jarang puasa, jarang, tapi saya berbuat baik kepada keluarga saya, ke orang tua saya, keluarga saya, ke tetangga saya sering memberi. Bisa jadi saya lebih baik daripada bapak. Karena tolak ukur orang itu dari akhlaknya, bukan dari banyak ibadahnya. Kalau sekarang kan banyak pandangannya salah. Nabung banyak, sholat banyak, puasa sunnah banyak, dan pengen kaya mungkin begitu, atau pengen sehat saja. Ya akhirnya akhlak terbengkalai. Orang tua yang meminjam saja gak dikasih, apalagi minta. Ya, mungkin saudara-saudaranya banyak yang minta traktir dong, bakso. Padahal sekedar bakso saja, gak ada duit jawabannya gitu. Gak ada banyak. Innalillah
Itu ciri orang yang buruk keimanannya kalau begitu. Karena tolak ukur iman itu adalah dari sisi akhlak, bukan dari badan dan ibadah. Begitu. Sampai-sampai Rasul mengatakan dalam hadis yang sudah kita bahas tentang masalah berbuat baik kepada orang miskin, kepada anak yatim. Kata Rasul, kan orang yang mengurus urusan orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang yatim, janda-janda Tuhan, itu kan seperti orang yang gak putus-putus sholatnya, sholat malamnya. Seperti orang yang gak putus-putus puasanya, setiap hari puasa. Bayangkan itu. Masya Allah. Makanya tolak ukur orang baik dan tidaknya lihat saja akhlaknya. Jangan lihat ibadahnya banyak apa enggak perlu. Karena ibadah masuk disebut-sebutin, tapi akhlak harus ditonjolkan, akhlak yang baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada orang tuanya. Seandainya mereka menyaksikan kita adalah orang baik, maka sungguh berarti iman kita adalah iman yang baik kita insya Allah. Suami saya baik, kata tetangganya, si Abu baik betul, nggak pernah mengganggu kami dan sering memberi. Wah, kata orang tuanya disaksikan oleh bapak ibunya yang kalau masih hidup, ini mah anak yang saleh gitu, anak yang tidak pernah membantah. Padahal kita sering banyak juga membantah ya. Tapi karena ada persaksian di ujung-ujung hidup kita atau ketika kita sudah dewasa, makin baik kita disaksikan oleh siapa? Orang tua kita. Sampai kita meninggal pun kadang dipuji-puji oleh orang. Apa kata Rasulullah? Antum syuhada'u man fil ardh. Kalian itu adalah saksi-saksi orang yang ada di permukaan bumi. Seandainya kita disaksikan oleh orang dekat kita baik, maka berarti kita baik. Tapi kalau kita disaksikan oleh orang-orang dekat kita atau tetangga kita buruk, berarti kita buruk. Gitu saja. Ya, jangan nilai diri kita sendiri ya. Kita jangan seperti itu. Kemudian yang paling baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Begitu. Coba tanyakan. Ya, tanyakan diri kita kepada istri kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita bakhil? Apakah kita mungkin dia ucapannya kotor kepada dia? Coba tanyakan supaya kita bisa memperbaiki diri. Begitu pula anak-anak kita tanamkan begitu. Tanamkan kepada putri-putri kita kalau kita punya anak-anak perempuan kan, supaya mereka berkeluarga nanti seperti itu. Juga laki-laki, apalagi laki-laki sebagai kepala keluarga, tanamkan itu supaya nanti kalau sudah punya istri berkatalah yang baik. Janganlah bakhil. Berbuatlah baik terus kepada istri dan kepada anak. Nah seperti itu, ajarkan. Ya. Nah kemudian kata Rasulullah SAW, tolak ukur iman seseorang itu juga tanyakan istrinya sih. Ya bisa jadi karena ada orang yang tahajudnya rajin sampai jidatnya hitam-hitam, puasanya rajin, tapi dia tak baik kepada istrinya. Kalau punya piaraan burung, bahkan burung lebih baik dia urus daripada istrinya. Ada yang begitu. Sampai ada yang mengeluh perempuan, sampai dicerai sekarang. Makanya suaminya Masya Allah, kata istrinya baik, tahajud juga rajin, puasa sunnah Senin Kamis rajin. Ya saya lihat jidatnya saja Masya Allah, mungkin saking lamanya sujud atau seringnya sujud, ada hitam jidatnya. Tapi kalau sudah ngurus burungnya, burung kan sekarang musim burung juga kan, sampai sekarang musim. Itu lupa istrinya, sampai belanja pun jangan dikasih sempurna. Ya kalau butuhnya 50.000 dia kasih cuma 20.000 karena katanya buat 4 burung katanya. Dan biar ayam banyak, habis semua ayam dan burung saja. Gimana ini orang kok rajin ibadah kok gak berbuah akhlak yang baik? Bahaya. Ini ada salah kaprah dan salah niat mungkin begitu. Ini berbahaya sih. Oleh karena itu Rasulullah menilai seseorang itu bukan karena banyak ibadahnya, tapi bagaimana dia memperlakukan istri dan putri-putrinya dan anak-anaknya. Kalau baik, maka baik. Kalau buruk, maka dia gimana buruk kan? Bukan dari nilai ibadahnya banyak nanti. Bukan. Begitu. Dan kemudian ketika ada ini di lanjutan hadis ini di terakhir bab ini ya, dari Iyas bin Abdullah, katanya apa? Kata Rasul, jangan suka memukul istri-istri kalian. Akhirnya Umar bin Khattab laporan ya, laporan. Wahai Rasulullah SAW, jadikan nisa istri-istri banyak yang berani
Ya, bahkan berani melempar-lempar gelas ke suaminya. Kalau lagi marah kan perempuan apa aja dia lempar kan. Pokoknya berani perempuan. Istri kamu jadi berani. Akhirnya kata Rasulullah membolehkan istrinya kalau sudah berbuat kesalahan yang nyata untuk dipukul, tapi jangan yang berbahaya. Gantian para istri sahabat mendatangi rumah Rasul sampai dikelilingi Rasulullah. Rasul sudah kabur gitu mungkin gitu. Menurut mereka kan perempuan macam-macam. Kalau sudah marah pikirannya macam-macam. Gitu kan? Sampai maaf ya, ada gara-gara kan ada baru berita ini kan, gimana itu? Seorang imam masjid menjadi wali bahasanya, atau menyaksikan pernikahan seorang suaminya kan, nikah 2 kali gitu kan ya, poligami, sampai dipukul kan imam masjid kan. Padahal imam masjid minta tolong saja seorang laki-laki ini kan gitu. Untuk poligami, tapi yang dipukul bukan suaminya, siapa? Imam masjidnya lagi sholat, lagi sujud, dipukul kan kepalanya. Untuk ditangis kalau nggak mati juga tuh imam masjidnya. Gara-gara itu kenapa bukan suaminya? Kenapa marah dalam baik? Dan begitulah nasibnya setelah itu seperti itu. Itu baru beritanya baru 1-2 hari ini. Innalillah. Ya, berkeliling mereka di rumah Rasulullah. Ya bahasanya berdemo kan gitu, berdemo. Ya. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, laisa ulaika bi khiyarikum. Kalau kalian mukul-mukul istri kalian bukan laki-laki yang baik, kata Rasul. Karena laki-laki baik enggak mungkin begitu. Ya nasihati dengan cara yang baik. Kalau udah gak cocok ya sudah selesai. Gitu. Ketimbang mukul wajah perempuan banyak yang bengkak gitu kan. Gimana ini? Bukankah kalian adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini, generasi awal? Jadi kalau mau mukul-mukul istri laisa ulaika bi khiyarikum. Kalian bukan orang yang baik kalau gitu. Akhirnya apa? Ada titik temu. Gitu kan? Jangan suka gampang memukul. Perempuan pun jangan suka apa? Memancing-mancing emosi suami sehingga akhirnya suami mau memukul. Jangan seperti itu. Ya, sehingga Rasulullah menasihati dalam hadis lain, hendaknya masing-masing bisa menjaga ucapannya. Dalam berkeluarga itu harus hati-hati mengeluarkan ucapannya supaya tidak memunculkan pertengkaran. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Ya, kita tetap dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.